Welcome back again Sobat Nonton TV Kotak semua, apa kabar kalian hari ini? Seperti biasa, kita berharap semoga kalian semua selalu sehat ya, supaya bisa terus nongkrongin channel kita setiap harinya. Akhirnya setelah hampir beberapa lama TV Kotak gak bahas alur cerita film, hari ini kita bisa kembali lagi nemenin kalian, apalagi kalau bukan buat bahas cerita dari film-film yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu. Di episode hari ini, kita akan kasih kalian satu judul film yang notabene adalah film ketiga yang masih menjadi bagian dari TCU atau Twisted Childhood Universe. Film ini dirilis setelah dua film sebelumnya yaitu Winnie the Pooh Blood and Honey 1 dan 2 bisa dibilang cukup sukses di pasaran dan meraup keuntungan yang cukup signifikan. Dan seperti yang kalian tahu, bahwa film-film yang dirilis sama TCU ini adalah film versi ekstrim dari beberapa judul yang sudah sangat familiar di ingatan kita. Dan film yang tayang super terbatas yaitu hanya 3 hari saja di bioskop ini adalah film dengan judul yang juga nggak kalah terkenal loh. Tapi di versi yang ini sudah jelas dibuat versi sadis dan berdarah-darahnya, yang of course bukan untuk penonton yang berhati lemah. Baiklah, kalau kalian mungkin udah tahu ini film apa, go get your snack. Tapi untuk yang belum tahu, ini dia Peter Pan's Neverland Nightmare. Digambarkan di awal film, seseorang sedang membaca sebuah kisah dari satu buku cerita kepada seorang anak kecil yang duduk di pangkuannya. Pria misterius itu bercerita tentang seorang tokoh yang bernama Peter dan sebuah tempat yang bernama Neverland. Pria itu kemudian bertanya kepada anak kecil itu, apakah ia mau pergi ke Neverland? Namun sang anak hanya duduk diam saja dan tampak seperti ketakutan. Dan ternyata, diketahui bahwa anak kecil itu rupanya adalah anak yang dikabarkan telah menghilang dan hingga kini masih dicari keberadaannya oleh orang-orang. Berpindah ke tempat lain, di sebuah festival sirkus, seseorang dengan make up yang cukup misterius bekerja di sana sebagai seorang pemain pantomim yang bertugas menghibur orang-orang yang datang ke tempat itu. Dan pada saat sedang melakukan keahliannya, pria aneh itu tiba-tiba menunjuk seorang anak laki-laki yang ada di barisan penonton dan kemudian memberikannya sebuah balon anjing. Anak itu pun tampak senang dan setelah itu ia pun pulang. Namun di rumah, ketika anak itu kelelahan dan tertidur, pria pantomim itu seketika muncul dari ruang basement rumah mereka hingga membuat anak itu pun terbangun. Pria itu lalu memperkenalkan diri bahwa dia adalah Peter, sedangkan anak itu bernama James. Peter lalu bercerita bahwa ada sebuah tempat di mana anak-anak tidak perlu takut dengan para orang tua, dan di sana mereka bisa bermain sepuasnya tanpa ada yang memarahi. Jane pun cukup tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Peter. Akan tetapi ketika Roxy, ibu James, melihat bahwa anaknya sedang berbicara dengan orang yang mencurigakan, ibu James kemudian langsung berteriak dan menarik James. Namun Peter tetap memegang tubuh James dengan kuat dan menolak untuk melepaskannya, sehingga terjadilah tarik-menarik antara Peter dengan ibu James. No! Don't do it! No, friend! No! No! Get her to me! Dan setelah berhasil membawa James ke dalam kamar dan mereka berdua berencana untuk melarikan diri keluar, ibu James melihat bahwa jendela rumah mereka sudah dihalangi, sehingga mereka berdua tidak bisa pergi kemana-mana. Ibu James pun kemudian meminta James untuk bersembunyi di dalam kamar, sementara dia akan menghadapi Peter sendirian. Tapi Peter ternyata berhasil menyerang Roxy secara tiba-tiba, namun Roxy pun juga berhasil melukai wajah Peter, hingga kemudian terjadilah perkelahian yang cukup sengit antara mereka berdua. Dan setelah Peter berhasil membunuh ibu James, Peter lalu menculik dan membawa James pergi. Tahun dari setelah kejadian itu, sebuah keluarga darling yang terdiri dari sang ibu, Mary, serta anak-anaknya yang bernama Wendy, John, dan adik bungsu mereka Michael, sedang membicarakan Michael yang hari itu tengah berulang tahun. Ibunya menghadiahkan Michael sepeda, dan Michael pun berencana memakainya untuk berangkat ke sekolah. Akan tetapi Wendy yang tidak yakin bahwa adiknya akan sampai ke sekolah tepat waktu dengan menggunakan sepedanya, menyuruhnya untuk berangkat bersama dengan dirinya menggunakan mobil. Setelah sampai di sekolah, Wendy pun lalu menurunkan sepeda milik Michael dan berjanji bahwa nanti dia akan menjemput Michael lagi sepulang ia dari sekolah. Beralih ke tempat yang lain, digambarkan dua orang dengan penampilan dan fisik yang aneh sedang berada di sebuah bangunan terlantar.
di mana salah satu dari mereka terlihat seperti wajahnya sedang terluka, sementara yang satunya lagi sedang menyuntikkan sebuah cairan yang bernama pixie dust ke dalam lengannya. Tapi kemudian kedua orang misterius itu pergi dengan menggunakan sebuah mobil yang bertuliskan Lost Boys dan Neverland. Kembali ke Wendy yang berprofesi sebagai hairdresser di sebuah salon kecantikan rambut, berbincang-bincang dengan teman-temannya tentang kehidupan Wendy, baik tentang keluarganya maupun tentang hubungannya dengan Ronnie pacarnya. Dan di tempat yang lain lagi, di sebuah toko yang sudah akan tutup, seorang yang sangat misterius tampak memasuki toko itu dan memilih-milih sebuah topeng yang cukup menyeramkan. Pria itu ternyata adalah Peter. Tapi ketika penjaga toko tersebut meminta Peter untuk membayar topeng yang sedang ia pakai, Peter langsung menusuk leher si penjaga toko itu berulang kali hingga ia mati. Freak! You gonna pay for that? Kembali ke sekolah, Michael yang ternyata penyendiri sering dibully oleh teman-temannya. Namun sahabatnya Joey selalu membela Michael dan berani mengusir anak-anak yang berniat mengganggunya. Setelah jam sekolah selesai, Wendy yang sudah menunggu Michael di depan gerbang dikejutkan oleh Ronnie pacarnya yang tiba-tiba datang dan memeluk Wendy. Wendy bertanya tentang keberadaan Ronnie yang beberapa hari terakhir sulit sekali untuk dihubungi. Namun Ronnie berkata bahwa ia hanya sibuk sehingga tidak bisa bertemu dengan Wendy. Sementara Michael yang baru saja keluar dari sekolahnya melihat sebuah mobil aneh di depan sekolah yang ternyata itu adalah mobil milik dua orang misterius yang tadi. Dan ketika Michael melihat bahwa Wendy sedang mengobrol dengan pacarnya, Michael langsung mengambil sepedanya dan pulang sendiri. Tapi ketika Michael sedang melewati hutan yang menuju ke arah rumahnya, Michael terjatuh karena ada seseorang yang memasang sebuah jebakan kabel di jalan yang membuat sepeda Michael terjungkal. Lalu ketika Michael melihat di sekelilingnya, ia melihat mobil misterius yang tadi ada di depan sekolahnya, sedang terparkir tepat di hadapan Michael. Dan ternyata kabel yang tadi membuat ia terjatuh berasal dari dalam mobil itu. Michael yang takut, berencana untuk lari namun dikejutkan oleh Peter yang ternyata sudah ada di belakangnya. Dan setelah itu, Peter pun lalu membawa Michael dan memasukkannya ke dalam mobil. Sedangkan Wendy yang ternyata masih menunggu Michael di depan sekolah, mulai curiga karena sekolah sudah mulai kosong. Wendy pun lalu masuk ke dalam sekolah untuk mencari keberadaan Michael dengan bertanya kepada salah satu pegawai sekolah. Namun setelah ia tidak menemukannya, Wendy pun kemudian pulang sambil tetap mencarinya di jalanan yang Wendy lewati. Sementara di tempat persembunyiannya, Peter menempatkan Michael di sebuah kamar anak-anak dengan berbagai macam mainan layaknya kamar seorang anak kecil. Michael yang ketakutan lalu mencoba untuk menghubungi keluarganya dengan menggunakan handphone yang ia bawa. Tetapi, tempat itu ternyata tidak terjangkau oleh sinyal. Tidak lama dari situ, Peter kemudian masuk sambil membawakan makanan dan minuman untuk Michael. Peter lalu bertanya siapa nama Michael sambil membuka topengnya dan menunjukkan luka di wajahnya akibat perkelahian Peter dengan Roxy, ibu James 15 tahun yang lalu. Peter bercerita bahwa dulu ketika ia kecil, ibunya sering sekali memarahi dan menyiksanya. Dan setiap Peter ketakutan, ia selalu menutup matanya dan membayangkan sebuah tempat yang indah yang bernama Neverland. Dan itu bisa membuat Peter kembali tenang dan tidak ketakutan lagi. Peter kemudian meminta Michael untuk melakukan hal yang sama karena Peter tahu bahwa Michael saat ini sedang ketakutan. Sementara di rumah keluarga Darling, semua orang panik karena Michael menghilang. Tapi ketika salah seorang polisi menunjukkan rekaman CCTV bahwa Michael sudah keluar dari gedung sekolah, semua orang mulai mempertanyakan apa yang membuat Wendy sampai ia tidak melihat Michael keluar dari sekolahnya. Wendy lalu mengatakan bahwa pada saat itu perhatiannya sedang teralihkan. Dan alasannya itu membuat sang ibu, Mary, marah besar kepada Wendy. Tapi di saat semua orang sedang panik, telepon di rumah mereka tiba-tiba berdering, namun ketika Wendy mengangkatnya, yang terdengar hanyalah suara musik festival. Dan karena tidak ada yang menjawab, akhirnya Mary pun mengambil telepon itu dari Wendy dan bertanya tentang identitas si penelpon. Lalu Peter kemudian memberitahu bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan Michael karena Peter akan membawanya ke Neverland. Mary pun menjadi sangat marah dan langsung menutup teleponnya. Kembali ke rumah tempat Michael disekap, Peter yang mengaku tidak bisa tidur mengajak Michael untuk bermain petak umpet. Peter akan bersembunyi sambil menghitung dari 1 hingga hitungan 10, dan baru setelah itu Michael diminta untuk mencari Peter. Dengan berpura-pura seolah Michael ikut bermain, Michael diam-diam berusaha untuk mencari jalan keluar dari rumah itu. Tapi ketika Michael sedang berusaha untuk membuka jendela yang ada di salah satu kamar di rumah itu, Michael tidak sengaja menjatuhkan sebuah toples kaca yang akhirnya membuat dirinya ditangkap kembali oleh Peter.
Peter membawa Michael kembali ke dalam kamarnya, Peter menemukan sebuah foto Michael dengan sahabatnya Joey yang ada di bawah selimut. Peter lalu mengatakan bahwa ia juga akan membawa Joey sahabatnya agar mereka berdua bisa pergi ke Neverland bersama-sama. Sementara di rumah keluarga Darling, Wendy berusaha mencari informasi ataupun petunjuk tentang adiknya. Dan dari temannya, Wendy akhirnya mengetahui bahwa 15 tahun yang lalu juga pernah muncul kasus yang serupa di mana banyak anak-anak yang menghilang dan diculik oleh seseorang yang bernama Peter Pan. Peter sempat menjadi legenda, akan tetapi seiring dengan waktu, orang-orang mulai melupakannya sehingga tidak banyak orang yang tahu tentang identitas serta keberadaan Peter. Keesokan harinya, Wendy bersama dengan Lily, salah satu teman kerjanya di salon, yang ternyata adalah kakak perempuan dari Joey, sahabat Michael, menuju ke satu alamat rumah di Ashdown yang diduga pernah mengalami tragedi yang sama. Wendy berharap dari orang ini ia bisa mencari tahu lebih detail tentang kisah Peter ini. Sampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang pria yang ternyata benar pernah kehilangan anak mereka juga dulu. Wendy lalu bertanya tentang apa yang ia ingat dari kejadian hilangnya anak mereka itu. Dan pria itu kemudian menceritakan bahwa di hari hilangnya Timmy, anaknya, hari itu Timmy meminta kepada sang ayah agar diizinkan untuk main ke rumah temannya yang tidak jauh dari rumah mereka. Akan tetapi setelah Timmy tidak kunjung pulang, sang ayah menelpon ke rumah teman anaknya dan diberitahu bahwa hari itu Timmy tidak datang ke rumah mereka. Sang ayah akhirnya berasumsi bahwa telah terjadi sesuatu dengan putranya. Dan kemudian pada malam hari, sang ayah tiba-tiba menerima telepon misterius dari Peter terkait hilangnya Timmy. Sebuah pola yang sama yang juga dialami oleh Wendy ketika kemarin Michael menghilang. Dari situ Wendy menyimpulkan bahwa Peter ternyata melakukan modus yang serupa kepada semua anak yang ia culik. Beberapa hari dari situ, terjadi satu tragedi ketika teman-teman satu kelas Michael akan diantarkan pulang dengan menggunakan bis sekolah. Dalam perjalanan, bus mereka tiba-tiba terhalang oleh mobil Peter yang berpura-pura mogok di tengah jalan. Namun ketika supir bus tersebut menghampiri Peter dan menawarkan bantuan agar mau memindahkan mobilnya ke sisi jalan, Peter tiba-tiba mengambil sebuah pisau dan langsung menusukkannya tepat ke dalam mulut supir bus itu. Dan setelah itu, Peter pun lalu masuk ke dalam bus sambil bertanya siapa di antara mereka yang ingin ikut bersamanya ke Neverland. Dan seketika, membuat semua anak pun panik dan ketakutan. Peter rupanya berencana mencari informasi tentang Joey, sahabat Michael, dari teman sekelasnya yang ada di dalam bus itu. Sementara Michael yang sedang disekap di kamarnya, bertemu dengan seseorang yang bernama Tinkerbell, salah satu dari korban penculikan di masa lalu yang sekarang tinggal bersama dengan Peter. Tinkerbell ternyata sangat percaya bahwa satu saat dia akan pergi bersama dengan Peter ke Neverland. Namun Michael jelas tidak percaya dengan semua omong kosong itu dan mengatakan bahwa apa yang Peter katakan itu semuanya bohong. Selain itu, Michael pun juga ingin pulang dan sangat merindukan keluarganya. Tapi Tinkerbell tidak menanggapi perkataan Michael itu dan langsung keluar dari dalam kamar. Sedangkan di rumah keluarga Darling, Wendy tiba-tiba terkejut ketika melihat adik keduanya John sangat ketakutan ketika masuk ke dalam rumah. John bercerita bahwa dari berita yang ia lihat di televisi, semua teman sekelas Michael di sekolah ditemukan mati tergeletak di semak-semak tidak jauh dari lokasi bus sekolah mereka yang juga ditemukan di pinggir jalan. Wendy pun sangat terkejut dan langsung menghampiri ibunya di kamar dan mengajaknya untuk mencari Michael dengan cara apapun. Akan tetapi Mary yakin bahwa Michael telah mati, sedangkan Wendy percaya bahwa adiknya masih hidup. Sementara di tempat persembunyiannya, Peter kembali menyuntikkan pixie dust ke lengannya yang membuatnya langsung berhalusinasi. Dalam pengaruh obat tersebut, Peter amat sangat meyakini sambil membayangkan bahwa Neverland benar-benar adalah tujuan hidupnya, di mana di sana ia bisa menjadi apapun yang ia inginkan tanpa perlu ia merasa takut akan apapun. Tapi tidak lama dari situ, Tinkerbell tiba-tiba masuk dalam kamar Peter dan bertanya kemana sesungguhnya anak-anak yang selama ini ia culik itu pergi. Peter pun seketika menjadi marah karena merasa bahwa Tinkerbell mulai meragukan apa yang Peter ucapkan padanya selama ini. Tapi Peter tiba-tiba marah kembali karena mendengar suara dari ruang bawah tanah. Peter pun lalu segera berjalan ke arah basement dan lalu mencambuk seseorang yang ada di sana. Sementara di kediaman keluarga Lily, Wendy ternyata berencana menginap di rumah temannya itu untuk menenangkan diri sekaligus mencari teman untuk bercerita. Namun tanpa ada satupun yang menyadari, Peter rupanya sudah berhasil menemukan tempat tinggal Joey dan saat ini ada di depan rumah keluarga Lily. Dan pada saat semua orang sudah tertidur, Peter diam-diam menyelinap ke dalam rumah mereka dan berhasil membunuh Lily.
Sedangkan Wendy yang ternyata masih belum tidur karena sedang mencari charger handphonenya, tiba-tiba mendengar suara keributan dan teriakan di dalam rumah. Wendy pun lalu berjalan perlahan mendekat ke arah pintu dan mendengar suara perkelahian antara keluarga Lily dengan seseorang. Wendy pun kemudian mencoba memberanikan diri untuk membuka pintu dan melihat bahwa Steve, ayah Lily, sudah terluka di bagian lehernya. Tapi tidak lama dari situ, Peter seketika muncul dari ruangan yang lain dan lalu menusuknya berkali-kali hingga ayah Lily pun mati. Wendy yang ketakutan kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam kamar dan bersembunyi di balkon. Setelah Peter tidak berhasil menemukan siapapun di kamar tempat Wendy bersembunyi, Wendy pun lalu masuk kembali ke dalam rumah melalui ruangan yang lain dan melihat bahwa ayah Lily dan juga Lily temannya telah terbunuh. Dan pada saat Wendy sedang mencari anggota keluarga yang lain, Wendy dikejutkan oleh ibu Lily yang ternyata masih hidup namun dalam keadaan tangan terikat. Wendy pun lalu mencoba melepaskan tali yang mengikat tangannya, tapi setelah berhasil terlepas, Peter yang melihat ibu Lily kemudian langsung menyerangnya kembali, sementara Wendy diminta oleh ibu Lily untuk bersembunyi. Dan dari bawah tempat tidur, Wendy melihat Peter membunuh ibu Lily dengan sangat kejam. Setelah Peter yakin bahwa ia telah membunuh semua orang yang ada di rumah itu, Peter pun kemudian langsung pergi. Dan Wendy yang melihat bahwa Peter sudah keluar dari dalam kamar, seketika menemukan charger miliknya dan langsung mengisi ulang baterai handphonenya. Akan tetapi ketika Wendy mendengar suara teriakan Joey yang sedang dimasukkan ke dalam mobil, Wendy seketika langsung melepas charger handphonenya dan memutuskan untuk membuntuti mobil Peter. Dan setelah mereka semua sampai di rumah persembunyiannya Peter dan Tinkerbell, Wendy lalu mendahului mereka masuk dalam rumah untuk bersembunyi di dalam kamar Peter. Di dalam kamar, Peter lalu mengganti bajunya, sementara Wendy tetap bersembunyi di dalam sebuah lemari yang ada di situ. Peter lalu mengantarkan Joey ke kamar Michael, dan mereka berdua pun akhirnya bertemu. Peter lalu mengatakan kepada mereka berdua bahwa malam ini salah satu di antara mereka akan pergi ke Neverland. Peter lalu memilih secara acak untuk menentukan siapa di antara mereka berdua yang akan pergi lebih dahulu, dan ternyata Joey lah yang terpilih untuk pergi. Namun Michael yang mengetahui bahwa Joey hanya akan dibunuh, menahan tubuh Joey agar tidak dibawa pergi. Tapi Tinkerbell yang ada di depan pintu kamar lalu menahan Michael dan menyarankan agar ia tidak melawan Peter. Sementara Wendy yang sudah beranjak ke dapur mencoba mengisi ulang baterai handphonenya di sana. Sedangkan Joey yang ternyata melarikan diri dari Peter berlari menjauh dan berusaha untuk bersembunyi. Wendy yang melihatnya lalu mengambil sebuah pisau yang ada di situ dan bergegas berlari untuk mengejar Joey. Tapi pada saat Wendy sedang menyusuri lorong, Wendy tidak menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di salah satu ruangan dan mengetahui keberadaan Wendy di sana. Dan setelah Wendy menemukan satu kamar yang dikunci dengan menggunakan gembok sepeda milik Michael, Wendy seketika ingat bahwa ulang tahun Michael adalah angka pembuka gemboknya. Namun pada saat Wendy berhasil membukanya, Tinkerbell tiba-tiba muncul dan bertanya kepada Wendy. Wendy lalu menjawab bahwa dia hanya ingin membawa adiknya Michael pulang ke rumah. Tinkerbell yang merasa iba kepada Wendy, lalu meminta Wendy untuk bersembunyi di dalam kamar yang tadi ia buka setelah mendengar langkah kaki Peter dan suara teriakan Joey. Kamar yang Wendy masuki itu ternyata benar adalah ruangan tempat Peter menyekap Michael, dan setelah bertemu dengan kakaknya, Michael pun langsung menangis dan memeluk Wendy. Sementara Tinkerbell yang mulai meragukan Peter dan dirinya sendiri, mencoba untuk menyembunyikan emosinya ketika bertemu dengan Peter. Tapi Peter tiba-tiba meminta Tinkerbell untuk menyuntikkan pixie dust ke dalam tubuhnya sendiri, namun Tinkerbell tidak menyuntikannya dan malah terus bertanya kepada Peter tentang kebenaran dari Neverland, sehingga membuat Peter sedikit kesal kepada Tinkerbell. Tapi tidak lama kemudian beberapa notifikasi di handphone milik Wendy berbunyi, sehingga menyebabkan suara getaran di salah satu meja yang ada di situ. Peter lalu bertanya kepada Tinkerbell, tapi Tinkerbell meminta kepada Peter agar ia tidak melukai Michael dan juga Joey. Peter pun menjadi semakin marah dan mengatakan kepada Tinkerbell bahwa dirinya adalah pahlawan bagi Tinkerbell karena selama ini Peter lah yang telah mengurus dan menyelamatkannya dari masyarakat yang telah mengucilkannya. Sebab Tinkerbell adalah seorang transgender.
Peter pun terus memaksa Tinkerbell untuk memberitahunya tentang keberadaan Wendy, dan setelah menemukan bahwa Wendy ada di kamar Michael, Peter pun kemudian langsung bergegas ke sana untuk mencarinya. Tapi Wendy yang mendengar suara langkah kaki Peter, memutuskan untuk bersembunyi di dalam kamar Michael. Peter lalu bertanya kepada Michael tentang Wendy, namun Michael tentu saja tidak memberitahunya. Peter lalu mengancam Michael bahwa jika ia tidak memberitahu, maka Michael tidak akan pernah bisa pergi ke Neverland dan justru malah akan dibunuh oleh Peter. Dan pada saat Peter sedang teralihkan perhatiannya kepada Michael, Wendy lalu menjatuhkan sebuah patung boneka besar yang ada di kamar itu ke arah tubuh Peter. Setelah Peter terjatuh, mereka berdua lalu berlari keluar kamar dan mengunci Peter di dalam. Tapi pada saat mereka berdua mau melarikan diri, Tinkerbell tiba-tiba menyerang Wendy dan akan membunuhnya. Akan tetapi ketika Wendy memperhatikan wajah dan fisik Tinkerbell, Wendy langsung menyadari bahwa Tinkerbell adalah Timmy, anak yang hilang 15 tahun yang lalu, sekaligus anak dari orang yang pernah ia datangi tempo hari bersama dengan Lily dan Joey. Tinkerbell yang terkejut karena ternyata Wendy mengetahui nama aslinya, menjadi ragu untuk melukai Wendy. Dan Wendy pun lalu mengatakan kepada Tinkerbell bahwa ayahnya hingga hari ini pun masih menunggunya untuk pulang ke rumah dan sangat merindukannya. Wendy yang tersadar, sambil menangis lalu mengatakan bahwa ia sangat lelah dan ingin pulang ke rumah. Setelah itu, Tinkerbell lalu meminta Michael untuk bersembunyi, dan Michael pun lalu mengambil pisau milik Tinkerbell dan berlari ke arah dapur. Sementara Wendy bersembunyi ke ruang basement. Michael lalu bersembunyi di bawah meja makan, sambil mengambil handphone milik Wendy untuk menghubungi polisi. Tinkerbell yang juga lalu masuk ke dapur untuk mengalihkan perhatian Peter, menyadari bahwa ternyata selama ini dirinya hanya diperdaya oleh Peter dengan mengatakan bahwa Tinkerbell tidak pernah bisa diterima di masyarakat dan tidak akan ada satu orang pun yang mempedulikannya termasuk orang tuanya. Namun saat ini, Tinkerbell sadar bahwa itu semua tidaklah benar. Sementara di ruang basement, Wendy menemukan sebuah peti mati yang setelah dibuka ternyata di dalamnya adalah Joey. Dan setelah mengeluarkannya dari sana, mereka berdua pun kemudian pergi dari situ. Sedangkan di dapur, Peter yang marah karena Tinkerbell mengkhianatinya, menyiksa Tinkerbell dengan cara mematahkan anggota tubuh Tinkerbell dengan kejam dan lalu memutilasinya. You sure as hell won't fuck with me again. Wendy yang akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dari basement, segera meminta Joey untuk melarikan diri sendiri agar bisa mencari bantuan. Tapi setelah Joey berhasil pergi, Wendy tiba-tiba mendengar suara di dalam basement dan memutuskan untuk memeriksanya. Tapi ketika Wendy sedang berjalan menyusuri lorong basement, Wendy menemukan sebuah foto anak kecil yang ternyata itu adalah foto James, anak yang dulu diculik oleh Peter 15 tahun yang lalu yang diceritakan di awal film. Dan ketika suara itu semakin terdengar jelas oleh Wendy, Wendy pun lalu berencana untuk mencari suara itu. Tapi tiba-tiba seorang makhluk berwajah aneh, layaknya seorang monster, menghampiri Wendy dan membuat Wendy ketakutan hingga akhirnya ia pun berteriak. Peter yang mendengar suara teriakan Wendy, bergegas untuk menuju ke arah basement. Tetapi Michael yang masih bersembunyi di bawah meja, langsung menusuk kaki Peter dengan pisau yang ia bawa. Michael pun lalu segera keluar dari bawah meja, namun Peter berhasil menarik kaki Michael, tapi Michael berhasil menendang wajah Peter sehingga ia bisa kabur dari sana. Wendy yang ketakutan dengan sosok aneh itu, bergerak menjauh ke belakang sambil tetap memperhatikan gerak-gerik sosok misterius itu. Tapi setelah Wendy mengamatinya, sosok itu tampak seperti telah mengalami banyak sekali siksaan, termasuk salah satu tangannya yang telah dipotong dan diganti dengan sebuah kail besar. Namun ketika sosok itu meminta pertolongan Wendy, Wendy tidak langsung menolongnya karena ia mendengar suara Peter berjalan ke arah basement. Wendy pun lalu kembali lagi ke lantai atas untuk mencari keberadaan Michael. Tapi Peter rupanya sudah menunggunya dan berhasil menangkap Wendy. Tapi Wendy tidak begitu saja menyerah dan sekuat tenaga berusaha untuk melawan Peter. Tapi Peter berhasil membuat Wendy terluka dengan menggigit dua jarinya hingga terputus. Namun Wendy tetap tidak menyerah dan terus melawan Peter. Akan tetapi Peter ternyata lebih kuat dan membuat Wendy sedikit kewalahan. Sedangkan Tinkerbell yang ternyata masih hidup, mengatakan kepada Wendy untuk tidak menyerah dan selalu percaya pada harapan. Peter yang marah mendengarnya, lalu menginjak kepala Tinkerbell hingga Tinkerbell pun mati.
Peter kemudian berjalan ke arah Wendy, tapi Wendy melihat sebuah jarum suntik yang tergeletak di lantai yang adalah pixie dust dan kemudian mengambilnya. Dan pada saat Peter mencekiknya, Wendy langsung menusukkan jarum suntik itu ke leher Peter hingga akhirnya membuat lemah Peter sampai ia berhalusinasi. Dalam keadaan itu, sambil merangkak Wendy lalu berusaha untuk melarikan diri dari dapur. Dan ketika Wendy bersembunyi di dalam sebuah kamar, Wendy tidak sengaja menginjak sebuah pecahan kaca yang membuat kakinya terluka. Wendy lalu menarik kaca tersebut sambil menahan agar tidak berteriak supaya tidak terdengar oleh Peter. Dan sambil bersembunyi dari Peter yang sedang berusaha untuk menobrak pintu kamar, Wendy lalu mengobati pendarahan di tangan dan kakinya dengan menggunakan selotip yang ia temukan di dalam kamar itu. Dan setelah Peter berhasil mendobrak masuk, Peter melihat jejak darah dari sepatu Wendy dan kemudian mengikutinya. Tapi pada saat Peter sedang mengikuti jejaknya, Wendy berhasil memukul kepala Peter dan membuatnya terjatuh sehingga Wendy berhasil keluar dari ruangan itu. Sedangkan Michael yang melihat Wendy berlari, mencoba memanggil Wendy, akan tetapi Peterlah yang ternyata datang dan lalu mencekik leher Michael. Dan di saat Michael hampir mati, Wendy seketika datang dan menyerang Peter dengan tongkat baseball. Akan tetapi Peter tetap bisa melawan Wendy dan berhasil membuat Wendy terluka di lehernya karena terkena pecahan kaca. Mereka pun akhirnya kembali lagi ke dapur, di mana di sana mereka berdua terus saling menyerang. Dan Wendy yang berhasil menghantam kepala Peter, membuat Peter akhirnya terjatuh kembali. Tapi Peter tiba-tiba memakai topengnya dan memohon kepada Wendy untuk tidak membunuhnya karena ia hanyalah anak kecil. Tapi Wendy yang marah dengan Peter, langsung menghantamkan bantang kayu kepada Peter dan memukulnya berkali-kali. Tetapi Peter masih bisa melawan, dan mereka berdua akhirnya saling menyerang, di mana Wendy menekan kedua mata Peter, sedangkan Peter menekan luka di leher Wendy akibat pecahan kaca tadi. Di saat mereka berdua sedang kesakitan, Michael seketika muncul sambil membawa sebatang kayu tajam, dan kemudian memukul ke arah kepala dan wajah Peter hingga Peter terluka parah. Namun Peter ternyata masih bisa bangkit lagi, tapi tiba-tiba James atau Hook datang dari basement dan langsung menancapkan kailnya ke tubuh Peter dan kemudian langsung menyeretnya pergi. Tidak lama dari situ, polisi pun kemudian datang dan menyelamatkan mereka berdua. 1 tahun kemudian, Michael merayakan ulang tahunnya bersama dengan ibu, John, dan Wendy, di mana mereka menghadiahkan sebuah drone untuk Michael. Dan Michael pun tampak sangat senang dengan hadiahnya itu, namun tiba-tiba telepon mereka berdering, dan ketika Wendy mengangkatnya, terdengar lagi suara musik festival. Musik yang sama seperti ketika Peter pertama kali menelpon rumah keluarga mereka dulu. Dan suara musik itu membuat Wendy sangat terkejut dan ketakutan. There you go, selesai sudah alur cerita film kita untuk hari ini. Menurut TV Kotak, hampir sama seperti kedua film sebelumnya, film ini memang ingin menyajikan adegan action ekstrim. Tapi kalau secara alur cerita, sama sekali nggak ada yang spesial dan standar film thriller aja sih kalau menurut kita. Tapi siapa tahu ya, film-film mereka yang berikutnya mungkin bisa lebih matang lagi dalam hal plotnya dan gak hanya sekedar menjual adegan sadisnya aja. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan konten-konten dari channel ini. Akhir kata terima kasih banyak untuk yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita tentunya bakalan ketemu lagi di episode-episode yang lain. Waktunya TV Kotak sekarang undur diri. Wassalamualaikum, bye-bye.